Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go! Akhirnya dengan alasan ada yang harus dibelinya, ibu sekalian meminta Alfian mengantarkannya ke pasar. Di perjalanan, ibu melihat putranya yang menyetir. Alfian melirik sang ibu. Ibu tahu jika pernikahanmu dengan Aisyah tidak berjalan dengan baik, ucap ibu hati-hati. Alfian tak merasa kaget. Dia tahu benar jika dirinya tak bisa menyembunyikan apapun dari sang ibu. Ibunya pasti tahu dari sikap yang ditunjukkan olehnya dan Aisyah. Memangnya apa yang ibu harapkan? Sudah aku bilang jika aku bersedia menikahinya hanya menuruti kehendak ibu dan ayah saja, jawab Alfian enteng. Jadi makna dari sebuah pernikahan sama sekali tak ada artinya untukmu? Alfian terdiam. Dia nampak bingung untuk menjawab. Hubungan pernikahan terlalu sakral untuk kamu permainkan. Tak bisa menikah hanya sekedar untuk menuruti keinginan orang tua, sehingga kamu mengabaikan hak dan kewajibanmu sebagai seorang suami. Alfian tertegun. Ketika kamu menyetujui menikahi Aisyah, berarti kamu sudah menerima Aisyah untuk masuk ke dalam hidupmu, menjadi istrimu. Cobalah untuk mengenalnya lebih dekat. Ibu yakin jika kamu sudah lebih mengenalnya, kamu akan jatuh cinta padanya. Nasihat ibu lagi. Tapi bu, aku sudah mencintai wanita lain. Tinggalkan dia, karena sekarang lebih berhak atas dirimu adalah Aisyah, bukan wanita lain itu. Tapi bu, menikah dengan orang yang kita cinta bukan jaminan kita akan hidup bahagia nak. Kami memilihkan Aisyah untukmu karena dia akan membawamu dekat dengan surga. Bahagia dunia dan akhirat. Aisyah terlalu berharga untuk kamu sia-siakan. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Lanjut ibu lagi sebelumnya turun dari mobil. Ayah dan ibu sudah kembali pulang. Ayah yang mengajak istrinya untuk segera kembali dan tidak berlama-lama di sini agar tak mengganggu pasangan pengantin baru. Ibu yang mengetahui semuanya hanya pura-pura mengiyakan saja. Ibu harap kamu bisa bersabar dan tetap menjadi istri yang syalihah. Nasihat ibu sambil memeluk menantunya saat berpamitan. Aisyah hanya bisa mengangguk kecil. Dia merasa bersalah karena tahu jika sang ibu mertua berharap banyak dari pernikahan ini. Sepeninggal kedua mertuanya, Aisyah tampak sibuk membereskan kembali barang-barangnya karena akan kembali ke kamar tamu. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara pintu dibuka. Dirinya yang tidak memakai nikab segera mencarinya. Namun Aisyah kebingungan mencari karena lupa di mana menyimpannya. Alfian akan memasuki kamar, akan tetapi Aisyah menahan pintu itu di baliknya. Tunggu dulu, saya belum memakai cadar. Alfian berdiri di depan pintu yang sudah terbuka kira-kira sejengkal. Aisyah mendorong pintu agar kembali tertutup, akan tetapi Alfian justru menahan dengan kakinya. Membuat Aisyah kaget. Penutup wajahmu ada di sofa luar, ucap Alfian. Aisyah kaget, dia kemudian baru ingat jika dirinya memang menyimpannya di sana tadi. Aisyah bingung. Dia tak ingin keluar dari kamar itu tanpa cadarnya. Dia tak ingin Alfian melihat wajahnya. Keluar dan ambillah. Alfian seolah menantang. Aisyah semakin bingung. Cepatlah. Aku ingin masuk ke kamar. Tiba-tiba pintu langsung ternganga lebar. Refleks Alfian langsung melihat wajah Aisyah yang rupanya tertutupi oleh ujung hijabnya. Aisyah berjalan dengan cepat menuju sofa dan memakai nikabnya di sana. Alfian yang kesal memperhatikan di belakangnya. Aisyah kembali ke kamar sudah dengan cadarnya, berniat hendak mengambil barang-barang miliknya.
Alfian hanya memperhatikan di ambang pintu. Tak membantu walaupun dia melihat Aisyah yang kerepotan mengeluarkan semua barang-barangnya. Katakan, kenapa kamu tak mau memperlihatkan wajahmu padaku, dan kenapa juga tak mau sekamar denganku? Aisyah sedikit kaget dengan pertanyaan Alfian, namun dia memilih untuk menghiraukannya karena masih sibuk mengeluarkan semua barang miliknya. Alfian tersenyum sinis. Ibuku mengatakan jika aku menyia-nyiakanmu, tapi nyatanya bukan hanya aku saja yang tidak menginginkan pernikahan ini, kamu juga kan? Itu pasti karena sudah ada pria lain yang kamu cinta? Alasannya adalah bagaimana jika Anda tergoda dan akhirnya goyah setelah melihat wajah saya? Ucap Aisyah cepat memotong perkataan Alfian. Ada janji yang harus Anda tepatikan? Air panas. Dan satu lagi, tidak ada pria lain. Maaf saya tidak seperti Anda. Untuk kata-kata terakhir ini diucapkannya pelan, dengan sedikit gemetar menahan tangis. Alfian tersentak. Semua perkataan Aisyah sangat membuatnya sangat kaget. Apa? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, tanya Alfian setelah tertegun sejenak untuk mencerna setiap kata-kata yang diucapkan istrinya. Aisyah kembali membereskan barang-barang memilih untuk tak menjawab dan berjalan masuk ke dalam kamar sambil mendorong kopernya. Alfian yang masih diliputi rasa penasaran hanya bisa melihat istrinya itu pergi meninggalkannya memasuki kamar. Dirinya lalu kembali mengingat perkataan Aisyah. Janji, igumam Alfian sambil memasuki kamarnya. Apa maksudnya adalah janjiku pada Anita? Igumamnya lagi menerka-nerka. Alfian terlihat bingung. Jika maksudnya adalah janji itu, janji untuk tak menyentuhnya, dari mana Aisyah tahu? Sementara itu di dalam kamar Aisyah. Aisyah duduk di tepi tempat tidurnya, dengan napas tak beraturan menahan amarah dan kesedihannya. Aisyah berkali-kali beristighfar dalam hatinya, mengucapkannya berulang kali demi untuk meredam rasa sakit di hatinya. Namun sesakit dan sesedih apapun perasaannya kini, tak ada air mata yang keluar. Itu semua karena tekadnya yang tak ingin membuang sia-sia air matanya bagi orang yang dia anggap tak pantas untuk ditangisinya. Walaupun kali ini, Alfian sudah sangat menyakitinya. Suaminya itu menuduhnya mencintai pria lain. Aisyah meremas spray dengan kedua tangan saking marahnya, berpikir jika suaminya itu sudah sangat keterlaluan. Bagaimana bisa dia berpikiran seperti itu? Memangnya wanita seperti apa Aisyah di matanya? Pria lain? Bagaimana bisa dia bisa mencintai pria lain sementara pria di hidupnya selama ini hanya abah dan ketiga kakak laki-lakinya? Tak pernah mengenal pria lain selain mereka karena dia tumbuh di lingkungan yang amat sangat ketat akan pergaulan dengan lawan jenis. Aisyah kembali terus beristighfar hingga perlahan amarahnya mereda. Alfian duduk terkulai lemah di atas bangku di luar ruang operasi. Dia yang baru melakukan operasinya yang ketiga hari ini merasa sangat kelelahan. Padahal biasanya staminanya cukup kuat walaupun harus menjalani banyak operasi dalam satu hari. Alfian duduk sambil kemudian termenung. Banyak hal yang dipikirkannya terutama hubungannya dengan Aisyah. Perkataan Aisyah seminggu yang lalu pun kembali terngiang-ngiang di kepalanya dan masih mengganggunya hingga saat ini. Terlebih istrinya itu tak memberinya jawaban ketika dia menanyakan apa maksud dari semua perkataannya. Ya. Semenjak saat itu, Aisyah menjadi lebih menghindarinya, hingga keduanya tak pernah lagi bertatap muka hingga saat ini. Aisyah seperti biasa banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Bagaimana operasinya? Lancar? Tanya Anita yang datang tiba-tiba membuat Alfian kaget. Alfian hanya mengangguk kecil. Anita duduk di sebelahnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Anita tahu jika kekasihnya itu sedang memikirkan sesuatu. Alfian menggeleng sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ada apa?
Kali ini Anita bertanya dengan lebih lembut sambil memegang lengan Alfian. Alfian meliriknya. Tidak ada. Aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu kita pulang saja. Mami juga mengundangmu untuk makan malam di rumah. Maaf, tidak malam ini. Aku benar-benar ingin pulang dan beristirahat. Sampaikan permintaan maafku pada Mami, ucap Alfian sambil berdiri. Anita juga ikut berdiri, melihat Alfian sedikit heran. Ada apa sebenarnya? Tidak ada. Aku hanya ingin pulang dan beristirahat saja. Alfian tersenyum melihat Anita. Aku pulang ya, kamu hati-hati pulangnya. Maaf aku tidak bisa mengantarmu. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Anita melihat dengan heran, merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh pacarnya itu. Sesampainya di apartemennya, Alfian langsung berjalan dengan gontai menuju kamarnya sambil melirik kamar Aisyah yang tertutup seperti biasanya. Sementara di dalam kamar, Aisyah merasa heran mendengar Alfian telah pulang. Tidak seperti biasanya, kali ini suaminya itu pulang ke rumah lebih cepat. Pukul 3.30 dini hari. Alfian terbangun ketika dia mendengar suara Aisyah menjerit. Dia segera beranjak dari tempat tidurnya. Alfian setengah berlari menghampiri Aisyah yang rupanya sedang berada di dapur, tengah mengibas-ngibaskan baju bagian belakangnya. Ada apa? Tanya Alfian heran melihat Aisyah yang menangis kesakitan. Aisyah tak menjawab, dia hanya terus mengibas-ngibaskan bajunya. Alfian melihat kompor masih hidup, panci kecil yang tergeletak di bawah, dan sedikit air yang sepertinya panas tergenang di atas lantai. Kamu tersiram air panas? Tanya Alfian sambil mematikan kompor. Aisyah tak menjawab, dia hanya lari menuju kamarnya. Alfian dengan cekatan mengikutinya dari belakang. Alfian menahan pintu kamar yang akan ditutup oleh Aisyah. Katakan, apa punggungmu tersiram air panas? Iya, jawab Aisyah sembari kembali akan menutup pintunya. Alfian masih menahannya. Biar aku melihatnya, kalau parah kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah langsung menggelengkan kepalanya. Aku akan mengobatinya sendiri. Alfian langsung mendorong pintu sedikit kuat hingga membuat Aisyah kaget. Bagaimana caranya kamu mengobatinya sendiri? Jangan keras kepala, buka bajumu dan biarkan aku melihatnya. Alfian terlihat sangat marah, dia berjalan mendekati istrinya. Aisyah sedikit ketakutan. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aisyah mundur perlahan. Alfian terlihat semakin kesal. Kalau kamu tidak mau aku yang melihatnya, kita ke rumah sakit sekarang. Banyak perawat wanita di sana. Aisyah menggelengkan kepalanya. Lukanya tidak parah, aku bisa mengobatinya sendiri. Dari mana kamu tahu jika lukanya tidak parah? Memangnya kamu dokter? Parah tidak parah itu harus segera diobati, nanti kulitmu akan melepuh. Mendengar kata melepuh, Aisyah menjadi ketakutan, apalagi kini dia merasakan punggungnya terasa sakit dan terbakar. Aisyah berlari ke kamar mandi, segera mengunci pintunya, dan membuka pakaiannya dengan hati-hati. Aisyah melihat dari pantulan kaca jika punggungnya berwarna kemerahan. Bagaimana? Tanya Alfian di luar. Aisyah tak menjawab, dia menangis menyesali kecerobohannya. Tidak berhati-hati hingga jilbab panjangnya tersangkut pada pegangan panci yang berisi air panas, menyiramnya ketika dia berjongkok untuk mengambil sayuran yang jatuh ke lantai. Alfian tahu bagaimanapun dia mencoba, Aisyah tetap tidak akan mau jika dirinya mengobati luka itu, hingga dia memikirkan sesuatu untuk jalan keluarnya. Aisyah tahu jika suaminya telah keluar dari dalam kamarnya, dengan terisak dia keluar dari kamar mandi. Menghampiri pintu kamar lalu menguncinya.
Aisyah kini sudah melepas bajunya. Dengan hanya memakai handuk, dia mengipasi punggungnya dengan beberapa helai kertas. Beberapa saat kemudian, Aisyah mendengar suara pintu kamarnya diketuk. "Buka pintunya, aku membawa dokter wanita untuk mengobati lukamu," ucap Alfian. Aisyah kaget. "Dokter wanita?" "Iya. Dia memang membutuhkannya saat ini, dia tahu lukanya harus segera diobati." Aisyah segera membuka pintunya sedikit, hingga seorang wanita masuk ke kamarnya. Sesaat wanita itu melihat Aisyah, dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. "Cantik sekali," pikirnya. "Cantik." Merasa terus ditatap Aisyah menjadi sangat risih. "Maaf dok, saya tidak memakai baju," ucap Aisyah pelan. Wanita itu tersenyum, sambil kemudian mendekati Aisyah. "Tidak apa-apa. Biar aku lihat lukamu dulu," ucapnya dengan ramah. Mereka berdua duduk di atas tempat tidur. Aisyah duduk membelakangi Anita. "Anita. Panggil saja Anita." "Jangan dokter," ucap Anita sambil mengamati punggung Aisyah yang kemerahan. Aisyah hanya mengangguk kecil. "Untung saja lukanya sepertinya tidak parah," ucap Anita lagi yang langsung membuat Aisyah lega. "Aku akan mengolesinya dengan salep." Aisyah mengangguk. Dengan sangat hati-hati, Anita mengobati luka Aisyah dengan salep yang sudah dia bawa. "Sedang apa kamu malam-malam di dapur?" tanya Anita sambil terus mengoleskan salep pada punggung Aisyah. "Memasak." "Memasak? Jam segini?" "Memasak untuk sahur," jawab Aisyah pelan. "Oh," jawab Anita mengerti. Sembari terus mengobati lukanya, Anita terus-menerus mengagumi kulit Aisyah yang putih bercahaya, padahal dirinya tahu pasti jika Aisyah pasti tidak pernah melakukan perawatan tubuh. "Sudah. Sementara jangan dulu memakai baju, biarkan salepnya meresap dulu." Aisyah mengangguk, dia sedikit merasa lebih baik sekarang. Salep yang dioleskan pada lukanya membuat sedikit rasa terbakar itu hilang. "Terima kasih," ucap Aisyah membalikkan tubuhnya. Anita mengangguk sambil tersenyum ramah. "Maaf pasti sudah mengganggu Anda malam-malam begini." Anita langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, kami dokter sudah biasa." Anita terus menatap lekat wajah Aisyah dan mengaguminya karena tanpa polesan make up sedikit pun, Aisyah sudah sangat cantik menurutnya. Dan jujur saja, itu membuatnya sedikit iri, sekaligus ketakutan. "Kenapa kamu tidak mau diobati oleh suamimu sendiri? Dia juga seorang dokter." Aisyah tampak kaget dengan pertanyaan Anita. Dia tampak gelagapan untuk menjawabnya, karena tidak mungkin baginya menceritakan masalah rumah tangganya pada orang asing yang baru dikenalnya. Anita mengerti jika pertanyaannya membuat Aisyah tidak nyaman. "Maafkan aku, bertanya hal pribadi padamu." "Tidak apa-apa," jawab Aisyah berusaha tersenyum. "Oh iya. Maukah kamu berteman denganku?" tanya Anita dengan bersemangat. Aisyah langsung melihat Anita lalu mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah. Mulai sekarang kita akan berteman baik." Anita terlihat senang. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. "Bagaimana?" tanya Alfian yang rupanya menunggu kabar sedari tadi luar kamar. "Lukanya tidak parah, aku sudah mengolesinya dengan salep," jawab Anita dengan suara sedikit keras. Tak ada jawaban dari luar, rupanya Alfian yang kini merasa lega berjalan mendekati sofa dan duduk terkulai lemas di sana. Alfian melihat jam dinding, sudah pukul 4.24. Dirinya tahu jika tadi Aisyah memasak untuk makan sahur. Karena dia juga tahu istrinya itu rajin berpuasa, hampir sering dia mendengar Aisyah memasak pada dini hari seperti ini.
Namun bagaimana bisa istrinya itu tersiram air panas masih menjadi pertanyaannya. Lalu dia menduga-duga jika mungkin kerudung panjangnya tersangkut pada panci. Alfian menjadi merasa jengkel melihat tingkah Aisyah. Seharusnya pada dini hari seperti itu, di saat dirinya pasti sedang tertidur lelap, tak masalah bagi Aisyah keluar dan memasak tanpa menggunakan jilbabnya. Toh siapa yang akan melihatnya? Tadi, bukan hanya dengan jilbab panjangnya, dirinya melihat Aisyah tadi bahkan lengkap dengan cadarnya. Alfian menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lalu mengingat kembali ucapan Aisyah, alasannya tak ingin memperlihatkan wajahnya adalah takut jika dirinya tergoda. Tergoda? Percaya diri sekali dia takut aku tergoda jika melihat wajahnya, gumam Alfian sambil tersenyum sinis. Kamu pasti akan tergoda, ucap Anita yang datang tiba-tiba mengagetkan Alfian. Rupanya gumaman Alfian terdengar olehnya. Alfian langsung terlihat salah tingkah. Anita duduk di sampingnya. Tubuhnya dia rebahkan pada sandaran sofa, melihat lampu di atasnya dengan tatapan kosong. Dia cantik, ucap Anita pelan. Alfian kaget, melirik Anita di sampingnya. Sangat cantik, wajar kalau dia bicara kalau kamu akan tergoda jika melihat wajahnya, ucap Anita lagi juga sambil melihat Alfian di sampingnya. Kamu tahu, aku iri padanya. Kecantikannya terjaga. Hanya orang beruntung yang bisa melihat wajahnya. Tidak sembarang orang terutama laki-laki. Kamu itu beruntung, Al. Alfian mengerutkan keningnya. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Alfian. Secantik apapun dia, aku tidak mencintainya. Alfian memegang tangan Anita. Belum. Anita menatap Alfian lekat. Jangan katakan tidak karena kamu tidak tahu ke depannya, ya lanjut Anita. Alfian tertegun. Aisyah mencoba kembali mengenakan bajunya karena sudah merasa lebih baik. Setelah melaksanakan sholat subuh dan mengaji, dia berniat ke dapur untuk membuat teh. Keluar kamar, dia merasa kaget melihat suaminya Alfian tidur di sofa. Namun dia memilih untuk tak menghiraukannya, terus menuju ke dapur. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu kamar Alfian yang terbuka. Melihat dokter Anita keluar dari sana lebih membuatnya kaget. Saya pikir Anda sudah pulang, ucap Aisyah. Anita yang sepertinya baru bangun tidur menggelengkan kepala sambil menguap. Tadi aku ngantuk sekali, jadi tidur sebentar di sini, ucap Anita sambil duduk di atas meja makan. Saya akan buatkan teh. Anita mengangguk, dia lalu melihat Aisyah yang sibuk membuat teh di depannya. Aisyah. Wanita di hadapannya terlihat anggun dengan pakaian syar'i lengkap dengan cadar yang dikenakannya. Tak akan ada orang yang tahu jika di balik penampilannya yang tertutup, ada karunia Tuhan yang sangat indah di baliknya. Anita lalu melihat Alfian yang tidur di atas sofa, berpikir jika sebenarnya kekasihnya itu beruntung mendapatkan Aisyah. Selain karena dia yakin jika Aisyah berhati baik, Alfian tidak tahu jika Aisyah sangatlah cantik. Cantik. Kata-kata itu yang selalu dia sebut semenjak bertemu dengan Aisyah, walaupun dirinya juga perempuan yang juga menurut beberapa orang juga cantik. Namun melihat Aisyah entah mengapa seakan membuatnya rendah diri. Seolah-olah tahu jika mereka disandingkan sudah pasti Aisyah yang jadi pemenangnya. Dia kini merasa takut. Perasaan itu menggerayangi hatinya. Ini tehnya, ucap Aisyah sambil menyodorkan teh membuat Anita yang melamun kaget. Makasih. Anita segera mengambil cangkir teh dan menyeruputnya pelan. Dia lalu melihat jam di tangannya. Aku harus pergi sekarang, ucap Anita sambil berdiri. Terima kasih sekali lagi, ucap Aisyah. Iya, jawab Anita sambil tersenyum.
Nanti aku akan kesini lagi untuk melihat lukamu. Aisyah mengangguk. Oh iya, setengah jam lagi tolong bangunkan dia, ada jadwal operasi pagi ini, diucap Anita sambil menunjuk Alfian dan pergi dengan terburu-buru. Aisyah terdiam. Dia tak mengiyakan hingga Anita pergi. Aisyah melihat Alfian yang tertidur pulas. Bagaimana caraku membangunkannya? Igumam Aisyah. Setengah jam kemudian. Bangun? Aisyah berkata dengan sedikit keras. Alfian tetap tidur dengan tidur pulas. Bangun, ini sudah pagi, diucap Aisyah dengan sedikit lebih keras lagi. Teta, itu tak membangunkan suaminya. Aisyah menghampirinya lebih dekat, ragu-ragu melihat tangannya, dengan ragu-ragu juga menggoyangkan perlahan tubuh suaminya dengan ujung telunjuknya. Bangun, ini sudah pagi. Katanya ada operasi hari ini. Akhirnya suaminya terbangun, tubuhnya menggeliat. Iya sayang, aku akan bangun. Apa kamu sudah siap? Kita berangkat ke rumah sakit sekarang, aku mandi di sana saja. Alfian beranjak bangun untuk duduk sambil mengucek matanya, tanpa melihat Aisyah di depannya. Pacar Anda sudah berangkat duluan, dia memintaku untuk membangunkan Anda. Alfian tersentak langsung berdiri melihat Aisyah di hadapannya. Kak Siti. Alfian terlihat salah tingkah. Dia melihat Aisyah dengan perasaan bersalah. Namun lain halnya dengan Aisyah yang justru tampak biasa saja, berjalan meninggalkan suaminya menuju dapur. Melanjutkan kegiatannya di sana yang rupanya tengah memasak makanan. Aisyah melihat jika suaminya berjalan memasuki kamarnya. Saya? Aisyah tersenyum getir. Rupanya dugaannya benar jika Dokter Anita adalah wanita yang dicintai suaminya. Wanita yang membuat suaminya berjanji untuk tidak menyentuh dirinya. Sakit. Luka di jiwa Aisyah terasa semakin menganga lebar, hingga luka fisiknya tidak terasa lagi, tak sebanding dengan luka jiwanya yang semakin memerih. Anita yang baru saja melakukan operasi sesar berpapasan dengan Alfian yang juga baru selesai melakukan operasi. Bagaimana keadaan Aisyah? Tanya Anita ketika keduanya duduk di bangku untuk beristirahat. Sepertinya sudah lebih baik. Pulang kerja nanti aku akan ke sana lagi untuk melihat lukanya. Alfian hanya mengangguk. Sejurus kemudian dia ingat akan perkataan Aisyah yang sudah mengetahui jika Anita adalah pacarnya. Semua itu karena kecerobohannya, mengatakan secara tidak langsung jika Anita adalah pacarnya. Alfian terdiam, dia tampak bingung haruskah membiarkan Anita bertemu dengan Aisyah lagi setelah istrinya itu mengetahui jika Anita adalah wanita yang dicintainya. Dia sudah tahu jika kita mempunyai hubungan, ucap Alfian tiba-tiba membuat Anita kaget. Kamu memberitahunya? Ya, secara tidak langsung. Lalu bagaimana reaksinya? Biasa saja. Anita mengerutkan keningnya. Sama sekali tidak marah? Alfian menggeleng. Anita terdiam. Keduanya termenung. Aisyah. Dia wanita istimewa ucap Anita melirik kekasihnya. Alfian menundukkan kepalanya. Dalam hati dia mengiyakan perkataan Anita. Aisyah memang wanita istimewa, berpendirian dan cerdas. Dia ingat setiap kali mereka bicara, selalu diakhiri oleh dirinya yang dibuat terpana akan semua lontaran jawaban istrinya, yang kadang menohok ke dalam hatinya. Aku akan tetap menemuinya nanti, ucap Anita mengagetkan Alfian. Apa sebaiknya kalian tidak bertemu lagi? Anita menggelengkan kepalanya. Tidak, Al. Aku ingin tahu bagaimana sikapnya padaku setelah dia tahu jika aku ini adalah wanita yang kamu cintai.
Baiklah. Terserah kamu. Alfian beranjak dari duduknya. Aku harus pergi dulu. Anita mengangguk. Dia memperhatikan Alfian yang berjalan meninggalkannya. Alfian. Pria itu adalah cintanya. Keduanya sudah saling memiliki satu sama lain. Namun keadaan kini merubahnya. Sang kekasih nyatanya sudah bukan miliknya lagi. Ada wanita lain yang lebih berhak akan dirinya dan itu adalah Aisyah. Mencintai suami orang. Itu kenyataannya kini, dan Anita tahu apapun alasannya semua yang dilakukannya salah. Dia ingin segera menemui Aisyah dan mengatakan sesuatu padanya. Ada apa Umi? Tanya Aisyah merasa jika sang ibu tengah merasa sedih, terdengar dari suaranya yang tidak seperti biasanya. Tidak nak, jawab sang ibu di ujung telepon. Umi, Aisyah mohon jangan berbohong. Katakan ada apa? Hening sejenak. Nah, Kak Siti. Iya Umi. Kenapa Kak Siti? Kak Siti dipoligami, ucap Umi dengan ragu-ragu. Aisyah terdiam. Sudah tentu karena saking kagetnya. Kini dia mendengar suara sang ibu sedang menangis di ujung telepon. Umi, jangan menangis, pinta Aisyah juga sambil menahan tangisnya. Dia tahu jika sang ibu sedang mengalami kesedihan yang mendalam, walaupun tak pernah mengalami akan tetapi hampir semua wanita tahu bagaimana sakitnya dipoligami, apalagi jika putri kandungnya sendiri yang mengalami. Terdengar suara sang ibu mencoba menghentikan tangisnya. Umi, Kak Siti sering meneleponku tapi kenapa dia tak pernah bercerita padaku? Dia tak ingin membuat kita sedih. Dari mana Umi tahu? Kemarin suaminya datang dan meminta izin pada Abah untuk menikah lagi. Dan Abah pasti mengizinkan, ucap Aisyah dengan yakin. Tak terdengar jawaban dari sang ibu. Abah pikir poligami tidak dilarang dalam ajaran agama kita, jawab Umi. Aisyah terdiam, yang dikatakan ibunya benar. Dia tahu jika ajaran Islam memperbolehkan untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu pastinya, salah satunya ialah sanggup berbuat adil kepada kesemua istrinya. Kak Siti bisa saja menolaknya kan Umi? Dan Abah, bagaimana bisa mengizinkan? Apa Abah tak memikirkan bagaimana perasaan Kak Siti? Umi terdiam, hanya terdengar helaan napas saja. Umi, aku akan menelepon Kak Siti dulu. Aku ingin menanyakan keadaannya. Iya nak. Umi, jangan banyak pikiran dan jangan sedih. Serahkan semuanya pada Allah. Aisyah yakin jika Kak Siti akan baik-baik saja. Iya nak. Teleponlah kakakmu dan ajaklah bicara. Tanyakan bagaimana keadaannya, padamu kakakmu pasti akan jujur. Iya Umi. Setelah mengucap salam Aisyah langsung menutup teleponnya. Aisyah tampak akan langsung menelepon kakaknya tapi sayang berulang kali dia mencoba teleponnya tak jua diangkat oleh sang kakak. Aisyah diam termenung, seakan ikut merasakan rasa sakit yang mungkin kini sedang dialami kakaknya. Walaupun sebenarnya nasibnya tak jauh berbeda dengan sang kakak, suami mereka berbagi cinta dengan wanita lain, tapi setidaknya Kak Siti lebih beruntung. Suaminya menerima perjodohan mereka, menerima dan menyayanginya sebagai seorang istri, lain halnya dengan dirinya yang ditolak dan diabaikan mentah-mentah oleh suaminya. Dan mungkin saja nasib Aisyah bahkan akan lebih buruk lagi, Alfian akan menikahi kekasihnya. Bisa saja dirinya juga akan dipoligami, pikir Aisyah. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu kamarnya yang diketuk. Aisyah ini aku, suara Dokter Anita di balik pintu. Dokter Anita. Rupanya dia datang lagi untuk memeriksa luka Aisyah. Aisyah segera membuka pintu, dengan ramah mempersilakannya untuk masuk.
bagaimana keadaanmu? Apa lukanya masih terasa sakit? Tanya Anita juga dengan ramah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Sudah lebih baik. Anita meminta Aisyah untuk membuka baju, kemudian dia memeriksa luka di punggungnya. Aku akan mengolesinya dengan salep lagi. Anita tampak berhati-hati mengolesi punggung Aisyah. Setelah selesai, Aisyah segera memakai pakaiannya. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih karena Anita sudah meluangkan waktunya yang sibuk untuk mengobati lukanya. Lalu Aisyah mengajak Anita untuk keluar kamar karena akan menyajikan teh untuknya. Tidak perlu repot-repot. Aku juga akan segera pulang. Anita menatap Aisyah. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan dulu, lanjut Anita. Aisyah melihat Anita. Kedua mata mereka saling bertemu. Aisyah, apa kamu bahagia dengan pernikahanmu? Aisyah tersentak namun kemudian dia tersenyum. Maaf, saya tidak menceritakan masalah pribadi pada orang asing yang baru saya temui. Aisyah, aku bukan orang asing buat Alfian. Kami sudah berpacaran cukup lama. Lagi-lagi Aisyah tersenyum. Saya tahu, ucapnya dengan santai. Lalu apa reaksimu? Tanya Anita heran melihat Aisyah yang bersikap biasa saja. Memangnya Anda ingin saya bagaimana? Memarahi Anda? Menampar dan menjambak rambut Anda? Anita terhenyak. Saya tidak akan seperti itu. Walaupun sebenarnya Anda pantas mendapatkannya. Pura-pura bahagia. Lagi-lagi Anita dibuat terhenyak oleh perkataan Aisyah. Aku pantas mendapatkannya? Tanya Anita tak percaya. Aisyah berjalan mendekati Anita lebih dekat. Terlepas dari berapa lama kalian menjalin hubungan, apapun cerita sebenarnya, bagaimanapun kondisi dan perasaan kalian, jangan berharap ada yang bersimpati pada hubungan kalian lagi, karena bersikukuh mempertahankan cinta kalian hanya akan menganugerahi kalian dengan cap kotor saja. Perebut suami orang, itu mungkin gelar yang akan Anda dapatkan jika orang tahu jika kekasih Anda sebenarnya sudah memiliki istri. Anita membelalakan matanya, tak percaya Aisyah berani berbicara seperti itu kepadanya. Aku tidak merebut Alfian dari siapapun, apalagi darimu. Kamu yang tiba-tiba datang di antara kami. Aku dan Alfian saling mencintai. Sedangkan kamu menikah dengannya hanya karena perjodohan, tidak ada cinta di antara kalian. Saat ijab kabul terucap maka terbentuklah satu ikatan yang kuat di antara kami, karena sesungguhnya Allah sendiri yang mempersatukan kami. Soal cinta, Allah Maha membolak-balikan hati semua hambanya. Anita tampak geram dengan semua lontaran jawaban dari Aisyah, dirinya kini merasa tersudut. Dia melihat Aisyah dengan kesalnya. Apa kamu mencintai Alfian? Sudah saya katakan jika saya tak akan berbagi cerita apalagi tentang perasaan pada orang asing yang baru saya kenal. Anita dibuat semakin kesal. Dia duduk di atas kasur sambil membasuh wajahnya kasar. Tak lama Anita berdiri dan pergi dari kamar Aisyah dengan langkahnya yang cepat, membawa serta kekesalan di hatinya. Sementara Aisyah hanya tersenyum melihat teman barunya pergi tanpa berpamitan sama sekali. Poligami seperti sudah menjadi tradisi di keluarga suamiku. Ayah mertuaku bahkan mempunyai 3 orang istri, juga kakak-kakak iparku. Kak Siti menceritakan semuanya kepada Aisyah lewat sambungan telepon. Aisyah tahu, mertua kakaknya adalah salah satu kiai besar pimpinan pondok pesantren di luar daerah yang juga merupakan salah satu sahabat terbaik Abah. Karena itu Kak Siti dijodohkan dengan salah satu putranya. Aisyah heran,
Kenapa praktik poligami yang diakininya sebagai perselingkuhan yang dilegalkan banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku kaum intelektual atau tokoh paling berpengaruh di dalam masyarakat yang paham agama atau biasa disebut kiai? Sebagian dari mereka memberikan dalil-dalil untuk melegalisasi poligami yang kemudian disitirnya lebih untuk pemuasan kepentingan dengan menggunakan dalil agama. Menurutnya juga, sebagian kiai lebih memanfaatkan ketokohan dan kekuasaannya juga untuk berpoligami. Dan suami kakak akan melanjutkan tradisi itu? Mau tidak mau kakak harus menerimanya. Kenapa kakak harus pasrah sementara kakak bisa saja menolaknya? Ucap Aisyah geram. Tak ada yang bisa kakak lakukan. Lagi pula kakak sekarang sedang hamil. Jawab Siti pasrah. Jangan jadikan kehamilan alasan sehingga kakak menjadi lemah seperti ini. Siti terdiam, dia tahu persis dengan watak adiknya, Aisyah. Tak akan pernah mau kalah berbicara mengenai sesuatu yang menurutnya itu adalah benar. Kak Siti bisa mengatakan pada suami kakak jika ayah kita juga seorang kiai besar, tapi beliau tidak berpoligami walaupun kita tahu jika beliau pasti mampu memenuhi semua syaratnya. Abah tetap setia dengan satu istri, Umi kita. Sudah kakak baik-baik saja kok. Kamu tidak usah cemaskan kakak. Aisyah mengerti jika dirinya terlalu menekan sang kakak, padahal sesungguhnya saat ini kakaknya lebih membutuhkan dukungan dan perhatiannya. Aisyah kemudian berpesan jika sang kakak menerima pernikahan suaminya dengan wanita lain, maka bersiaplah untuk selalu lapang dada. Akan banyak kesakitan yang mungkin akan kakaknya terima. Berbagi suami tidaklah mudah, perlu hati yang kuat untuk menjalankannya. Terlebih saat ini kakaknya tengah berbadan dua, lebih membutuhkan ketenangan dan kedamaian demi tumbuh kembang sang janin di dalam perutnya. Setelah berbincang lagi cukup lama, akhirnya keduanya menyudahi percakapan di telepon. Aisyah kemudian tampak termenung memikirkan semua perkataan kakaknya tentang poligami yang katanya sudah menjadi tradisi bagi keluarga mertuanya. Jika seperti itu, maka seharusnya Abah sudah pasti tahu akan praktik poligami di keluarga besarnya. Lalu kenapa Abah masih tetap menjodohkan Kak Siti dengan putra dari keluarga itu? Alfian kembali pulang ke apartemennya dengan terburu-buru. Setelah mendapat telepon dari ibunya jika sang ayah tiba-tiba sakit. Sesampainya di rumah, Alfian segera mengetuk pintu kamar Aisyah. Bersiap-siaplah, kita akan pulang sekarang, ucap Alfian walaupun pintu belumlah terbuka. Tak lama Aisyah masuk dengan menjinjing sebuah tas besar di tangannya. Saya sudah siap. Alfian kini tahu jika ibunya pasti juga menelepon Aisyah. Tunggulah sebentar. Aku ganti baju dulu. Beberapa saat kemudian keduanya segera turun ke parkiran mobil dan segera melajukan kendaraannya. Alfian tampak sangat khawatir. Wajahnya menunjukkan kecemasan mengingat jika ayahnya mempunyai riwayat penyakit jantung. Dia takut jika penyakit sang ayah kambuh kembali. Berkali-kali dia terus melakukan panggilan telepon dengan sang ibu, memantau keadaan ayahnya yang kini sudah dibawa ke rumah sakit yang dekat dengan rumah mereka. Aisyah tahu jika suaminya sedang sangat cemas, namun dia tak bisa melakukan apapun, hanya terus berdoa di dalam hati semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang pada ayah mertuanya. Di hadapan ayahku nanti, tolong bersikaplah seolah-olah rumah tangga kita baik-baik saja, ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam. Ibuku mengetahui keadaan rumah tangga kita yang sebenarnya karena sikap kita yang terlalu memperlihatkannya, lanjut Alfian lagi. Aisyah masih terdiam. Karena itu di hadapan ayahku nanti, kita akan berpura-pura jika kita bahagia. Alfian kini melirik Aisyah yang sedari tadi hanya terdiam tak merespon perkataannya. Untuk kali ini Aisyah mengangguk kecil membuat Alfian lega. Aku tahu ini sulit. Berpura-pura bahagia.
Alfian tersenyum sinis. Aisyah langsung melihat suaminya. Pura-pura bahagia sama sekali tidak sulit, ucap Aisyah sambil kembali menatap jendela di sampingnya. Alfian melihat istrinya. Bagimu mungkin tidak, tapi bagiku sulit menjadi orang yang sok bahagia. Bagiku ada yang lebih sulit lagi. Daripada hanya sekedar tersenyum pura-pura bahagia, yaitu di malam hari berusaha menangis tanpa suara, tak ingin mengusik penghuni lain di rumah yang sama. Memilih? Alfian melangkah memasuki rumah sakit dengan tergesa-gesa, sementara Aisyah mengikuti dari belakangnya. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan, disambut oleh sang ibu yang langsung memeluk putra dan menantunya bergantian. Kata dokter, ayahmu terkena serangan jantung ringan. Alfian langsung menghampiri ayahnya yang berbaring lemah di atas ranjang. Dia melihat jika ayahnya sedang tertidur. Kata dokter keadaannya sudah lebih baik, ucap ibu menghampiri putranya. Aku akan bertemu dengan dokternya dulu, Bu. Aku ingin tahu lebih detail keadaan ayah sebenarnya, ucap Alfian berpamitan. Alfian pergi meninggalkan ruangan, sementara Aisyah menghampiri ayah mertuanya dan duduk di sampingnya. Aisyah memijat perlahan kaki ayah, sambil berbincang dengan ibu mertuanya. Kamu di mana? Tanya Anita di ujung telepon. Tiba-tiba ayahku sakit, jadi aku pulang, jawab Alfian seusai dirinya bertemu dengan dokter yang menangani ayahnya. Anita terdiam. Kenapa? Tanya Alfian heran. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, jawab Anita dengan serius. Soal apa? Ini penting. Aku tidak bisa meninggalkan ayahku yang sakit, jadi aku mengajukan cuti barusan. Kira-kira 3 hari lagi aku akan kembali ke kota. Baiklah. Aku saja yang akan ke sana. Alfian terdiam sejenak, tidak segera mengiyakan. Memangnya masalah apa yang ingin kamu bicarakan? Hubungan kita, jawab Anita pelan. Kenapa dengan hubungan kita? Tanya Alfian penasaran. Tunggu saja aku. Kita bicara langsung. Baiklah. Alfian segera menutup teleponnya sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang ingin Anita bicarakan dengannya. Akhir-akhir ini dia melihat jika sikap Anita memang sedikit berubah padanya, cenderung lebih diam bahkan menghindarinya. Alfian ingat pasti jika perubahan sikap Anita terjadi setelah dia menemui Aisyah. Alfian yang berjalan sambil setengah melamun tak menyadari jika dirinya telah sampai di kamar perawatan sang ayah, dia langsung melihat Aisyah yang sedang duduk di samping ayahnya. Ayahnya yang rupanya sedang bangun, sedang diberi minum oleh Aisyah. Alfian segera menghampiri keduanya. Dia langsung menanyakan kondisi ayahnya yang dijawab oleh sang ayah jika kondisinya sudah lebih baik. Di mana ibu? Tanya Alfian melihat Aisyah. Beliau pulang dulu, ada beberapa barang yang harus diambil, jawab Aisyah sambil mengelap sudut bibir ayah mertuanya yang basah. Setelah itu Aisyah tampak memijat kembali kaki mertuanya dengan perlahan. Terima kasih nak. Ayah merasa terharu Aisyah merawatnya dengan sangat baik. Begitu juga dengan Alfian kaget melihat Aisyah merawat ayahnya dengan sepenuh hati, mengingat jika dirinya tak pernah memperlakukan Aisyah dengan baik. Aku sudah menemui dokter yang merawat ayah, katanya jika kondisi ayah terus membaik, ayah bisa kembali ke rumah 2 atau 3 hari lagi. Dokter juga mengatakan jika penyakit jantung ayah kambuh lagi, karena itu mulai sekarang ayah harus lebih menjaga kesehatan. Tiba-tiba pintu diketuk. Aisyah langsung bangun ketika melihat jika yang datang adalah kedua orang tuanya juga Kak Ahmad, kakak laki-lakinya yang paling tua. Mereka segera datang ketika tahu jika besannya tengah sakit dan dirawat di rumah sakit. Aisyah yang begitu bahagia segera mencium tangan dan memeluk Umi dan Abah, begitu juga dengan kakaknya.
Kerinduannya akan kedua orang tuanya karena sudah hampir 2 bulan tidak bertemu, dia luapkan dengan memeluk keduanya erat. Setelah itu, Abah segera menghampiri sahabatnya dan menanyakan keadaannya. Mereka semua terlibat percakapan, ditambah dengan kedatangan ibu, semakin menambah hangat perbincangan mereka. Jujur saja, aku takut jika aku keburu meninggal sebelum bisa menggendong cucuku, ucap ayah seketika membuat semua orang menghiburnya. Lain halnya dengan Aisyah dan Alfian yang malah saling berpandangan mendengar perkataan ayah. Ane berdoa semoga Allah tidak memanggilmu dulu sebelum kamu merasakan repotnya mengurus cucu, jawab Abah bercanda. Semua orang tergelak, kecuali Aisyah dan tentu saja Alfian. Yai, apa sudah ada tanda-tandanya? Tanya Kak Ahmad melihat Aisyah. Iya, ini sudah 2 bulan kalian menikah loh. Umi memegang tangan Aisyah. Aisyah hanya menggelengkan kepala sambil berusaha tersenyum. Belum Umi, jawab Aisyah pelan. Alfian hanya bisa menundukkan kepalanya. Ibu yang mengetahui keadaan rumah tangga mereka yang sebenarnya hanya bisa terdiam. Abah berdoa semoga secepatnya kalian berdua diberikan amanah berupa keturunan yang syalih dan syalihah. Semua orang mengaminkan. Semakin membuat hati Aisyah pilu. Setelah ayah mertuamu sembuh, menginaplah di rumah 1 malam saja. Adikmu Maryam sangat merindukanmu, ucap ibu sambil mereka berjalan menuju parkiran mobil. Iya ibu, aku harus meminta izin pada suamiku dulu. Ajaklah suamimu juga menginap di sana, ucap ibu lagi sambil menaiki mobil. Aisyah mengangguk. Setelah menyalami semuanya, Aisyah melambaikan tangan melihat mobil yang melaju meninggalkan parkiran. Aisyah berjalan kembali memasuki lobi rumah sakit, sambil sedikit melamun memikirkan banyak hal, terutama sang ayah mertua yang rupanya sudah mengharapkan kehadiran seorang cucu. Dia berjalan menyusuri koridor demi koridor masih dengan banyaknya hal yang dia pikirkan, hingga tak sengaja di ujung koridor yang sepi, dia melihat Alfian yang tengah berdiri bersama seorang wanita. Aisyah kemudian tahu jika wanita itu adalah Anita. Keduanya tampak sibuk berbicara dengan serius. Aisyah tak ingin mengganggu, dia segera membalikkan badannya namun terlambat, karena kehadirannya sudah diketahui oleh Anita. Aisyah, tunggu dulu, kebetulan kamu ada, kita harus bicara bertiga. Anita memanggil Aisyah sambil berjalan ke arahnya. Alfian segera memegang tangan Anita, memintanya untuk tidak mengajak serta Aisyah dalam permasalahan mereka. Aisyah sekilas melihat tangan sang suami di lengan Anita, segera dia memalingkan wajahnya. Anita menepis tangan Alfian, kembali berjalan mendekati Aisyah lalu memegang tangannya dan menariknya mendekati Alfian. Sekarang kamu harus memilih. Dia atau aku? Anita menatap wajah Alfian dengan sangar. Kamu tahu jika dia telah menyebutku seorang perebut suami orang, aku sangat tersinggung karena kenyataannya dialah yang telah merebutmu dariku. Anita menunjuk Aisyah dengan sangat marah. Aisyah melepaskan tangannya dari genggaman tangan Anita. Dia ini hanya badan dan mulutnya saja yang ditutupi tapi mulutnya tidak dijaga. Kamu tahu beberapa hari ini aku memikirkan semua perkataannya yang telah menghinaku. Alfian terdiam, dia tahu jika saat ini Anita sedang sangat emosi. Dia tahu jika seperti itu hal yang harus dilakukannya adalah mendengarkan semua perkataannya tanpa harus menyelanya. Begitu juga dengan Aisyah yang terdiam santai ketika Anita berulang kali menghina dan menunjuk dirinya. Jadi sekarang saatnya kamu harus memilih, pilih dia atau aku. Kalau kamu pilih dia, hubungan kita hanya sampai di sini. Jangan pernah hubungi dan temui aku lagi. Tapi kalau kamu pilih aku, cepat ceraikan dia. Anita lagi-lagi menunjuk Aisyah. Anita aku. Alfian tampak bingung.
Kalau Anda bingung memilih antara dia atau aku akan membantu Anda. Aku akan bantu dengan mengundurkan diri karena aku bukan pilihan. Apalagi jika harus disejajarkan dengannya. Maaf, level kami berbeda. Anita langsung membelalakkan matanya. Meminta suami orang untuk memilih antara dirinya dan istri sah, sudah jelas jika hanya wanita tak bermartabat yang bisa melakukannya. Kesedihan Siti. Aku? Wanita tak bermartabat? Tanya Anita sambil melotot melihat Aisyah. Aisyah mengangguk. Jika ingin disebut wanita bermartabat, perbaiki perlakuan terhadap lawan jenis Anda. Jika ingin disebut wanita santun, perbaiki tutur kata Anda. Jika ingin disebut wanita berada, perbaiki sikap dan tingkah Anda. Ucap Aisyah dengan lembut. Anita terdiam, tertegun mendengar perkataan Aisyah yang justru malah menasihatinya. Begitu juga dengan Alfian yang terpana akan sikap Aisyah yang tetap santai dan elegan menghadapi Anita yang emosinya sedang meluap-luap. Aisyah melirik Alfian sekilas lalu pergi berjalan meninggalkan keduanya. Ditinggalkan Aisyah, keduanya diam membisu. Semua perkataan Aisyah sungguh sangat membuat keduanya tak bisa berkata apa-apa lagi. Kalian lihat sendiri, jika Aisyah memang wanita yang luar biasa. Keduanya langsung melihat asal suara. Nurma. Ibu Alfian menghampiri keduanya. Ibu. Alfian kaget melihat sang ibu ternyata mendengarkan semuanya. Ibu melihat Anita, dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ibu sudah melihat semuanya. Tidakkah kamu bisa melihat perbedaan yang sungguh jauh antara Aisyah istrimu dan wanita ini? Tanya Nurma melihat putranya. Anita semakin dibuat merana mendengar perkataan Nurma. Keduanya sangat jauh, nak. Kita bisa lihat pendidikan tinggi tidak melulu menjadikan orang menjadi beradab. Seperti kata Aisyah tadi, wanita ini tampak seperti wanita yang tak mempunyai harga diri, mengemis cinta pada pria yang sudah beristri. Anita langsung menutup wajahnya, menangis terseduh. Kamu akan sangat menyesal jika meninggalkan Aisyah hanya demi wanita ini. Alfian terdiam. Nurma lalu berjalan meninggalkan keduanya. Apa salahku? Memangnya aku wanita seperti apa di mata mereka? Aku hanya wanita yang sedang memperjuangkan lelaki yang dicintainya. Apa aku sehina itu di hadapan mereka, Al? Ucap Anita dengan lelehan air mata melihat Alfian di depannya. Cukup. Aku tidak bisa berpikir lagi sekarang. Lebih baik sekarang kamu tenangkan diri kamu, setelah itu kembalilah ke kota. Anita menangis terisak. Seharusnya kamu tidak kesini tadi, sekarang ibuku sudah mengetahui semuanya. Alfian terlihat kesal. Pulanglah. Aku harus kembali ke kamar ayahku. Alfian melengos pergi meninggalkan Anita. Ibu masuk ke dalam ruangan, terpana melihat Aisyah yang tengah membantu suaminya melakukan tayamum. Aisyah begitu telaten membantu ayah mertuanya tayamum dan melaksanakan sholat, semakin membuat ibu yakin jika Alfian telah bertindak bodoh dengan menyanyiakan wanita seperti Aisyah. Ibu kembali mengingat kejadian tadi, di mana dia melihat semuanya secara diam-diam. Merasa malu akan tindakan sang putra karena masih berhubungan dengan wanita lain dan itu pun diketahui oleh Aisyah. Ibu melihat Aisyah. Merasa heran dengan sikapnya yang nampak tetap tenang seolah tadi tidak terjadi apapun. Tak nampak kemarahan ataupun kekecewaan, tidak ada kesedihan bahkan air mata. Semakin membuat ibu yakin jika menantunya itu sudah terlampau banyak merasakan sakit hingga membuatnya sudah biasa atau bahkan mati rasa. Ibu lantas merasa iba, hatinya sakit mengetahui jika keadaan rumah tangga putranya ternyata jauh lebih buruk daripada perkiraannya. Alfian masuk, langsung melihat ke arah ibunya, di mana sang ibu langsung memalingkan muka darinya. Ibu kecewa padamu, nak. Gumam ibu dalam hatinya.
3 hari berlalu. Alfian masih terus berusaha berbicara pada ibunya, namun sang ibu selalu menghindarinya. Selama 3 hari ini tidak seperti biasanya, ibunya tampak tak menghiraukannya sama sekali. Kekecewaan yang besar membuat ibunya tak ingin berbicara dulu dengan putranya. Begitu juga dengan Aisyah, keduanya masih sama-sama terdiam 1000 bahasa, tak pernah sekalipun mencoba membahas kejadian waktu itu. Keduanya hanya nampak berkomunikasi di depan ayah yang sedang sakit saja. Itu pun hanya kamuflase pada ayahnya jika rumah tangga mereka baik-baik saja. Alfian lalu banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan merenung, mengakui jika dari segi apapun, Aisyah memang lebih baik dari Anita. Keduanya sangat berbeda jauh ibarat langit dan bumi dari segi penampilan maupun sikap. Aisyah dengan pembawaannya yang tenang, membuatnya justru tampak elegan dengan tutur kata yang mencerminkan tingkat kecerdasannya. Lain halnya dengan Anita, mereka sudah menjalin hubungan selama hampir 5 tahun, membuat ia mengenal baik Anita dan sikapnya. Emosinya yang kadang meluap-luap kadang membuat dirinya kewalahan menghadapinya. Aisyah semakin lebih baik di matanya ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana istrinya itu merawat serta menyayangi ayahnya dengan sepenuh hati. Alfian mulai merasa bingung. Dia diambang dilema. Hari ini ayah sudah kembali ke rumah. Keadaannya sudah jauh lebih baik sudah tentu karena selain istri ada menantunya yang merawatnya dengan sangat baik. Ayah, Ibu, Aisyah mohon izin untuk menginap di rumah Abah malam ini. Aisyah melihat kedua mertuanya. Tentu saja kami mengizinkan, Nak. Kamu memang sebaiknya menginap dulu di sana sebelum kembali ke kota besok, jawab ayah memberi izin. Aisyah tampak senang, dia langsung pergi ke kamar untuk juga meminta izin kepada suaminya. Walau bagaimanapun dia tahu terlepas bagaimana Alfian memperlakukannya, dia tetap seorang istri yang harus taat pada suami. Malam ini aku akan menginap di rumah orang tuaku, ucap Aisyah pada Alfian yang sedang melihat laptopnya. Alfian nampak tertegun sejenak. Aku akan mengantarmu ke sana, ucapnya sambil berdiri. Terima kasih. Setelah siap mereka berdua berpamitan pada ayah dan ibu, lalu pergi menuju pondok pesantren yang letaknya tak jauh dari sana. Sesampainya di pondok pesantren, Aisyah disambut oleh para santri wanita. Mereka semua tampak senang memeluk Aisyah bergantian. Alfian hanya memperhatikan dari belakangnya. Setelah sampai di rumah, Aisyah dan Alfian disambut oleh kedua orang tuanya juga adiknya, Maryam. Ibunya kemudian memberitahu jika kakaknya, Siti juga baru saja sampai. Aisyah senang dan ingin segera menemuinya. Nah, Kak Siti sedang beristirahat di kamarnya, dia sakit. Sakit? Sakit apa Umi? Tanya Aisyah heran. Ibunya tampak ragu-ragu untuk menjawabnya. Aku akan menemuinya, ucap Aisyah sambil berdiri. Jangan dulu Nak, dia sedang bersama suaminya di dalam kamar. Umi menahan Aisyah. Kakakmu baru saja keguguran, ucap Abah mengagetkan Aisyah. Aisyah terlihat syok, dia kembali duduk di samping ibunya. Kata suaminya Kak Siti sangat sedih kehilangan bayinya. Karena itu suaminya membawanya ke sini agar kita bisa menghiburnya, ucap Umi. Suaminya yang membuat sedih kenapa kita yang harus menghiburnya, ucap Aisyah kesal. Dia sangat yakin jika penyebab keguguran kakaknya pasti karena suaminya yang telah menduakan cintanya. Abah dan Umi tampak saling berpandangan. Alfian yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam saja. Umi, aku ingin menemui Kak Siti, ucap Aisyah sambil berdiri dan berjalan menuju kamar kakaknya. Teman-teman, cerita rumah tangga ini bersambung ke part 3, yang tentunya akan semakin seru dan jangan sampai dilewatkan. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.